warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jelila Nurdiana. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari Bapak dosen mengenai kunut dalam sholat witir di luar Ramadan dan sholat hajat. Apa itu kunut? Kunut adalah doa khusus yang dibaca dalam sholat pada posisi berdiri setelah ruku di rakaat terakhir. Secara etimologis, kunut berarti ketaatan, tunduk, diam, atau berdiri lama dalam sholat dalam konteks syariat. Kunut adalah doa tertentu yang dibaca dalam doa pada waktu dan kondisi khusus. Berfungsi sebagai doa harapan dan permohonan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui kunut, seorang muslim mengungkapkan kerendahan hati dan kebutuhannya kepada Sang Pencipta, memohon petunjuk, keselamatan, dan pertolongan dalam setiap aspek kehidupan. Kunut dalam sholat witir di luar Ramadan. Tradisi mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kunut witir disunahkan khusus pada separuh akhir Ramadan. Ini adalah kekhususan yang diberikan pada bulan suci sebagai penanda akhir Ramadan dan persiapan menyambut Idul Fitri. Di luar Ramadan, kunut witir tidak diwajibkan dan lebih baik tidak dibaca setiap malam. Membiasakan kunut witir setiap malam di luar Ramadan dapat dianggap sebagai menyelisihi sunnah Nabi dan mazhab Syafi'i. Penegasan ulama Imam Al-Nawawi dan ulama klasik menegaskan kunut witir hanya sunnah di separuh akhir Ramadan. Penegasan ini berdasarkan pada praktik sahabat Nabi dan interpretasi mendalam terhadap nas-nas Syafi'i. Dalil kunut witir di separuh akhir Ramadan. Riwayat Umar bin Khattab tidak berdoa kunut kecuali di separuh sisa malam Ramadan. Hadis ini menjadi salah satu dasar utama penetapan hukum kunut witir hanya di separuh akhir Ramadan. Praktik Ubay bin Ka'ab sebagai imam sholat tarawih membaca kunut di separuh akhir Ramadan. Ini menunjukkan adanya konsensus dan praktik yang diwariskan dari generasi sahabat. Pegangan mazhab Syafi'i. Pendapat ini menjadi pegangan mazhab Syafi'i dan banyak ulama salaf. Sebagai mazhab yang besar, Syafi'i merujuk pada dalil-dalil ini untuk menetapkan hukumnya. Tata cara kunut dalam witir. Waktu membaca kunut dibaca setelah bangkit dari rakaat terakhir witir, yaitu pada posisi i'tidal. Lafaz doa bacaan kunut bisa berupa doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Hasan bin Ali. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait,
فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. Posisi tangan dianjurkan mengangkat tangan setinggi dada saat berdoa dengan telapak tangan terbuka menghadap ke langit sebagai membentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunut dalam sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan saat seorang muslim memiliki kebutuhan atau hajat khusus yang sangat ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat permohonan. Sholat ini dilakukan sebagai bentuk tawasul, perantara, dan ikhtiar spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa setelah sholat. Setelah sholat hajat dianjurkan membaca doa kunut atau doa khusus hajat agar dikabulkan Allah. Kekhususan doa. Doa kunut hajat berbeda dengan kunut witir. Berisi permohonan khusus sesuai kebutuhan atau hajat yang ingin disampaikan. Bacaan sholat hajat. Niat dibaca dalam hati pada permulaan sholat. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala, yang mana artinya aku berniat sholat hajat 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Perbedaan sholat witir dan sholat hajat. Sholat witir sholat sunnah malam dengan rakaat ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Biasanya sebagai penutup qiyamul lail atau sholat malam lainnya. Kunut witir sunnah khusus di separuh akhir Ramadan. Tujuannya adalah sebagai penyempurna ibadah malam. Sholat hajat. Sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan saat memiliki hajat khusus. Dapat dilakukan kapan saja kecuali pada waktu-waktu terlarang untuk sholat. Kunut hajat biasa kapan saja. Kunut hajat bisa kapan saja sesuai kebutuhan dengan doa permohonan spesifik. Tujuannya adalah memohon pengabulan hajat atau kebutuhan kepada Allah. Etika dan keutamaan kunut. Kunut witir di bulan Ramadan sebagai bentuk pengharapan dan permohonan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah. Ini adalah kesempatan emas untuk meraih rahmat dan maghfirah di penghujung Ramadan. Kunut hajat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah saat menghadapi kesulitan atau memiliki keinginan besar. Kunut hajat menunjukkan tawakal penuh kepada Allah sebagai satu-satunya penolong. Ajaran Rasulullah SAW mengajarkan doa kunut sebagai amalan mustajab di waktu-waktu tertentu. Mengamalkan kunut sebagai sunnah adalah wujud ketaatan dan kecintaan kepada beliau. Kesimpulan dan anjuran praktis dari penjelasan tersebut adalah kunut witir dianjurkan hanya di separuh akhir Ramadan, tidak wajib di luar Ramadan. Memahami hukum ini penting agar ibadah kita sesuai tuntunan syariat. Sholat hajat dengan doa kunut sangat dianjurkan saat membutuhkan pertolongan Allah. Ini adalah sarana spiritual yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan dan menggapai impian. Mempelajari bacaan niat dan doa kunut sesuai sunnah agar ibadah lebih khusyuk dan bermakna. Pemahaman yang benar akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Mari amalkan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.